Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan perbukitan Kabupaten Samosir, diduga karena puncak musim kemarau. Penyerangan terhadap petugas dan pembakaran mobil damkar terjadi saat penertiban bangunan ex-PTPN 2 di Kabupaten Deli Serdang. PON ke-21 akan berlangsung pada bulan September di sejumlah lokasi di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam. Dalam operasi kali ini, petugas mendapati seorang wanita yang positif mengkonsumsi narkotika. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan mendatangi 2 lokasi tempat hiburan malam di Kota Medan. Lokasi pertama adalah Golden Tiger di Jalan Merak Jingga, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Di sini petugas langsung menghentikan dentuman musik sebelum melakukan pengecekan urin kepada para pengunjung. Di lokasi pertama petugas tidak mendapati pengunjung yang mengkonsumsi narkotika. Namun di lokasi kedua, di tempat hiburan malam Shot, petugas mendapati seorang wanita yang positif menggunakan narkoba setelah dilakukan tes urin. Razia kita amankan satu orang yang hasil tes urinnya positif. Ini ke depan kegiatan akan terus kita lakukan atau bagaimana? Ya benar, kita selanjutnya akan kita lakukan lagi razia ke beberapa tempat hiburan lagi. Apakah ada himbauan dari kita sendiri, Bang? Untuk himbauan ya karena ini operasi pekat dan untuk itu juga kita supaya masyarakat ya penyakit masyarakat bisa kita antisipasi gitu. Seorang wanita yang positif mengkonsumsi narkoba tersebut kemudian dibawa ke Polrestabes Medan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Razia tempat hiburan malam ini akan terus dilakukan secara berkala untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Kita beralih ke informasi lainnya. PON ke-21 akan berlangsung pada bulan September di sejumlah lokasi di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Kota Pematang Siantar bakal menjadi tuan rumah untuk cabang olahraga tinju. Persiapan pun terus dilakukan, termasuk oleh Satlantas Polres Siantar. Pemerintah kota dan Polres Siantar terus melakukan pembenahan untuk menyambut datangnya atlet dan panitia PON 21 Aceh, Sumatera Utara yang akan digelar pada bulan September mendatang. Pada ajang olahraga ini, Kota Pematang Siantar menjadi tuan rumah untuk cabang olahraga tinju atau boxing. Persiapan dilakukan dengan melakukan pembenahan di jalur yang akan dilalui oleh pihak terkait, baik panitia, kru, dan atlet dari hotel tempat menginap hingga ke lokasi venue di Gedung Olahraga Siantar di Jalan Merdeka. Pembenahan dilakukan yaitu perubahan jalur jalan untuk mengurangi kemacetan saat PON digelar. Bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, aparat memasang spanduk informasi tentang perubahan jalur jalan. Pelaksanaan itu di GOR lantai 5 Jalan Merdeka ya. Dan nanti mungkin kalau ada perubahan. Untuk kesiapan kami dari Polres Pematang Siantar khususnya Satlantas, di mana kami sudah menyeprinkan 22 personil kami yang nantinya akan terlibat mulai dari pengamanan pengawalan, kemudian pengamanan rute dan juga untuk rolakir di seputaran pelaksanaan boxing. Yang jelas terkait masalah pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya itu memang akan menjadi tugas tanggung jawab dari pihak kepolisian di dalam. Satlantas akan menurunkan 22 personil untuk pengawalan selama perhelatan. Sejauh ini lokasi venue Gedung GOR masih dalam tahap penyelesaian bangunan di lantai 5. Diharapkan pada bulan September nanti Gedung GOR ini sudah dapat digunakan. Yana Asmara melaporkan dari Pematang Siantar.
Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat menggelar Gala Siswa Indonesia Pelajar SMP 2024 tingkat kabupaten. Kegiatan ini digelar sebagai ajang pencarian talenta muda di olahraga sepak bola. Sebanyak 8 tim sepak bola dari sekolah menengah pertama atau SMP se-Kabupaten Langkat mengikuti kompetisi Gala Siswa Indonesia Pelajar SMP 2024 tingkat kabupaten. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat di lapangan sepak bola Tengku Amir Hamzah, Kota Stabat. Kompetisi Gala Siswa Indonesia ini digelar selama 4 hari, mulai tanggal 22 sampai 25 Juli 2024. Kegiatan Gala Siswa Indonesia tingkat SMP se-Kabupaten Langkat diharapkan akan tumbuh dan muncul atlet-atlet bidang olahraga, terkhusus bidang sepak bola. Diharapkan di samping ini juga bagian dari proses pendidikan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Bupati dalam sambutannya tadi. Ke depan kita harapkan akan tumbuh atau muncul atlet-atlet di bidang olahraga terkhusus sepak bola di lingkup daerah Kabupaten Langkat yang nantinya kita harapkan siap untuk kita kembangkan untuk berlaga baik di tingkat daerah, regional maupun sampai ke nasional. Jadi ini juga bagian dari sistem untuk penjaringan atlet-atlet terutama sepak bola, sehingga kita bisa lihat potensi yang ada di Kabupaten Langkat. Untuk tim yang berlaga di GSI, nantinya para juara akan mendapat hadiah berupa uang pembinaan, di mana untuk juara 1 akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah, sementara juara 2 dan 3 masing-masing mendapatkan 7,5 juta rupiah dan 2,5 juta rupiah dengan penambahan 1 trofi tetap serta piagam penghargaan. Kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut setiap tahun. Karena kegiatan ini juga merupakan implementasi instruksi Presiden nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bolaan nasional. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Ya, memeriahkan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, warga desa Samberrejo Timur menggelar pertunjukan wayang kulit. Pesan tentang silaturahmi diharapkan bisa diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan ikatan silaturahmi antara sesama jadi pesan yang diangkat dalam cerita pewayangan ini. Itulah yang ingin disampaikan kepada para penonton wayang kulit di desa Samberrejo. Pagelaran wayang kulit di Dusun 11 Desa Samberrejo Timur, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, menjadi agenda tahunan yang digelar setiap peringatan Tahun Baru Islam. Selain sebagai upaya melestarikan budaya, cerita dalam pagelaran wayang kulit diharapkan mampu diteladani oleh warga Desa Samberrejo Timur agar selalu menjaga keutuhan silaturahmi meski berbeda suku budaya. Tidak hanya diikuti oleh warga desa Samberrejo Timur, sejumlah warga dari desa lain juga turut hadir untuk bersilaturahmi dan memeriahkan acara pagelaran wayang kulit. Kegiatan wayang kulit di desa Samberrejo sudah digelar untuk ke-45 kalinya. Tak hanya suku Jawa, panitia pagelaran juga berasal dari suku lain seperti suku Melayu, Batak, dan Mandailing. Kegiatannya harus wayang kulit, jangan dilihat itu, tapi kita ambil hikmahnya bahwa dengan adanya kegiatan ini tanpa kita sadari kita melakukan sedekah secara berjamaah untuk kegiatan ini, kemudian tanpa kita sadari dengan kita melakukan ini panitia yang notabene-nya bukan suku Jawa melainkan suku-suku lainnya ternyata bisa kompak, dan mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa menjadi edukasi bagi kaum-kaum generasi-generasi penerusnya. Sebagai upaya pelestarian budaya, pemerintah desa menerapkan satu program bimbingan kepada para generasi muda, di mana anak muda diminta mengikuti kegiatan seni budaya sebanyak 1 kali setiap pekannya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ya, informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Gustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.